نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Mudzakkirah At-Ta'sisiyah fil Qawaidil Fiqhiyah yang disusun oleh Syekh Ali bin Tini Al-Fadhil hafizahullahu ta'ala. Dan kita melanjutkan pembahasan Al-Qaidatul Khamisah, kaidah yang kelima, minal qawaidil kubra, di antara kaidah-kaidah besar di dalam pembahasan kaidah-kaidah fikih, yaitu al-'adatu muhakkamatun. Adat kebiasaan itu bisa menjadi sandaran hukum. Kemarin telah kita jelaskan bahwasanya adat itu adalah segala hal yang biasa, yaitu dikenal di kalangan manusia dan memiliki nama lain al-'urf atau al-ma'ruf, dan lawannya adalah an-nakr atau al-munkar. Sesuatu yang sudah dikenal, yang terbiasa terjadi di kalangan masyarakat, itu adalah al-'adah atau al-'urf atau al-ma'ruf. Sedangkan lawannya, sesuatu yang diingkari, yang tidak dikenal, itu adalah al-munkar. Makanya kita mengenal istilah amar ma'ruf nahi munkar. Perintah kepada hal-hal yang sudah dikenal menjadi suatu kebaikan, dan larangan dari hal-hal yang tidak dikenal berupa kemungkaran atau keburukan. Demikian pula telah kita bawakan dari penjelasan al-muallif hafizahullah ta'ala dalil-dalil kaidah ini dari Al-Quranul Karim. Di antaranya firman Allah ta'ala, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan bagi mereka para istri, mereka berhak mendapatkan apa yang diwajibkan atas mereka pula bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, sesuai dengan uruf, sesuai dengan kebiasaan. Dan juga telah kita sampaikan bahwasanya dalil-dalil dari Al-Quranul Karim tentang kaidah ini semuanya itu dengan lafadz uruf atau ma'ruf. Tidak kita jumpai dalil dengan lafadz adah atau adat kebiasaan, meskipun kaidah ini lebih dikenal dengan nama al-'adatu muhakkamatun, adat kebiasaan, bukan al-'urfu muhakkamun, ya. Namun tidak ada masalah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, beda lafaz antara nama kaidah dengan dalil-dalil yang dibawakan di dalam Al-Quranul Karim maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merubah status kaidah tersebut. Ya, jadi kaidah ini berbunyi al-'adatu muhakkamatun. Adat kebiasaan menjadi sandaran hukum, bisa menjadi sandaran hukum, dan nama lain dari al-'adah adalah al-'urf atau al-ma'ruf. Nah, sekarang kita beranjak pada pembahasan yang kedua dari pembahasan dalil kaidah. Qala al-muallif hafizahullah, tsaniyan, yang kedua, al-adillatu minas sunnatin nabawiyah, dalil-dalil dari sunnah nabawi, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah ma'ruf bahwasanya
dalil di dalam agama Islam Al-Quran was sunnah. Dalil-dalil Al-Quran telah dikemukakan oleh al-muallif. Nah sekarang dalil dari as-sunnah. Yang pertama qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Hindin binti Utbah, kepada sahabiyah yang bernama Hindun bintu Utbah, hina syakat ilaihi syuhha zawjiha Abi Sufyan, ketika beliau Hindun tersebut mengeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pelitnya suaminya yang bernama Abu Sufyan. Faqala laha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Hindun, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf, ambillah, yaitu dari harta suamimu tentu tanpa sepengetahuan, ma yakfiki, apa yang bisa mencukupimu, wa waladaki, dan apa yang bisa mencukupi anakmu, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, yaitu yang sesuai dengan uruf, ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai dengan uruf. Ini menunjukkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seorang istri yang menjumpai suaminya itu bakhil, pelit di dalam memberikan nafkah, boleh untuk mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuan suaminya, dengan syarat dengan cara yang ma'ruf. Nah, cara yang ma'ruf bagaimana? Seberapa? Ya, berapa jumlahnya? Maka ini yang kita bahas. Tentu berbeda antara seorang istri yang berada di pedesaan dengan seorang istri yang berada di perkotaan. Tentu berbeda dengan seorang istri yang berada di kota A dengan seorang istri yang berada di kota B. Tentu berbeda seorang istri yang memiliki suami sederhana dengan seorang istri yang memiliki suami yang kaya raya. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan nominal, ambil harta suamimu sekian dinar atau dirham. Tidak. Tapi beliau menyebut suatu dhabit, suatu aturan, ya, suatu patokan, yaitu bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, sesuai dengan urf, ya. Nah, seperti itu. Dan di antara faedah hadis ini pula, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama berdalil bolehnya ghibah dalam rangka meminta arahan, ya, dalam rangka meminta fatwa atau meminta bantuan atas tindakan kezaliman, sebagaimana disebutkan oleh, kalau tidak salah, Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, al-qadhu laysa bighibatin fi sittah, menjelaskan keburukan orang itu bukan termasuk ghibah yang dilarang dalam 6 perkara: mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadziri wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari. Yang pertama, orang yang terzalimi. Orang terzalimi kalau minta tolong kepada orang lain dengan menyebut nama, maka tidak termasuk ghibah. Yang kedua, muhadzir, orang yang memberikan peringatan, yaitu orang yang mungkin suka berbuat zalim, lalu diperingatkan, jangan kalian dekat-dekat dengan si fulan karena dia orang yang zalim. Maka menyebut keburukan di hadapan khayala manusia dalam kondisi ini tidak mengapa, ya. Mutadhallimin wa muhadziri, mu'arrif, ya, ada yang kurang, ya, memberi ta'rif atau menjelaskan, ya, menjelaskan ciri-ciri fisik seseorang yang tidak mungkin dia dikenal kecuali dengan menjelaskan keburukannya, misalnya cacat gitu, ya. Kita tidak mungkin menjelaskan orang kalau kita tidak menyebutkan ciri-ciri fisik yang mungkin dia benci, seperti misalnya kepalanya botak, ya, lalu kita sebutkan
Apakah Anda tahu rumahnya Pak Fulan yang botak itu? Misalnya, kalau nggak disebutkan aibnya yang botak, kita nggak tahu fulan yang mana, fulan banyak. Nah, seperti itu. Ya, dan yang lain-lain. Nah, di sini Utbah atau Hindun bintu Utbah radhiyallahu taala anha mengeluhkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bakhilnya suaminya. Maka dia dalam kondisi yang terzalimi dan juga kondisi meminta fatwa, maka dia sebutkan tentang keburukan suaminya. Dan perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bolehnya kita menghibah, menyebut keburukan seseorang tentu tidak pada semua orang. Kalau kita ingin meminta pertolongan dari kezaliman, ya kita minta tolong sebutkan kepada orang-orang yang bisa menolong kita. Kalau kita ingin fatwa, maka kita menjelaskan keburukan orang lain kepada ahli ilmu, bukan kepada semua orang. Makanya Hindun bintu Utbah tidak keluar-keluar di media sosial. Zaman dulu nggak ada media sosial ya. Ya kalau zaman dulu ada media sosial, ya mungkin kebanyakan orang-orang yang ghibah itu mengeluhkan semua permasalahan di media sosial. Ya paling tidak Hindun bintu Utbah tidak menceritakan keburukan suaminya ini kepada banyak orang, tapi beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tepat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan pengarahan. Ya, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambil harta suamimu apa yang bisa mencukupimu dan mencukupi anakmu dengan cara yang ma'ruf, sesuai dengan urf, dengan cara yang baik. Taib. Kemudian di sini al-mu'allif membawakan keterangan dari Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Kalau hadis tadi itu hadis sahih Bukhari, riwayat Imam Al-Bukhari. Dan kemudian ditambahkan keterangan dari Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya As-Sailul Jarrar. Beliau mengatakan wal hasil al-hasil annal infaqa yakunu bil ma'ruf. Infak itu, nafkah itu dengan cara yang ma'ruf. Kama arsyada ilaihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara al-hadis, kemudian beliau membawakan hadis tersebut. Wal ma'rufu baina ahlil ghani atau ahlil ghina. Sedangkan al-ma'ruf ya itu di kalangan orang yang kaya, wassa'i dan lapang, wa bainal ahlil faqri wasyiddah itu berbeda dengan kelapangan dan kemampuan bagi orang yang fakir dan orang yang yaitu sulit. La yakfa ala man lahu khibratun, dan ini tidak tersamarkan bagi siapapun yang memiliki pengetahuan bi ahwalin nas, dengan kondisi-kondisi manusia, fi misrihi wa asrihi, di daerahnya maupun di zamannya. Nah, jadi intinya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala berdalil dengan hadis ini tentang perbedaan uruf manusia, khususnya dalam masalah nafkah. Nafkah yang pantas itu berapa, yang diterima oleh seorang istri dari suaminya, maka ini berbeda-beda. Dilihat dari apa? Kelapangan dan kesempitan suaminya. Dilihat dari zaman, waktu, dan juga al-makan, daerah. Tidak bisa kita samaratakan. Ya, dan ini juga menegaskan ayat yang kemarin kita bacakan pula, atau yang tadi juga kita bacakan, bahwa istri berhak mendapatkan apa yang dia memiliki hak di dalamnya, sebagaimana istri juga memiliki kewajiban bil ma'ruf, dengan cara yang sesuai dengan uruf, dengan cara yang baik. Taib. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf. Bagi seorang budak, ia berhak mendapatkan makanan
dan pakaian bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Lagi-lagi kita menjumpai lafaz ma'ruf dari lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan nafkah bagi budak itu sesuai dengan urf, sesuai dengan kebiasaan. Yang jelas budak itu berhak mendapatkan pakaian dan makanan dan juga tempat tinggal tentu saja. Maka tuan wajib untuk memberikan ini semua kepada budaknya. Berapa jumlahnya? Berapa besarannya? Maka bil ma'ruf, sesuai dengan urf. Kalau tuannya itu kaya raya, maka tentu saja dia harus memberikan makanan yang sesuai dengan kondisinya. Demikian pula dilihat dari tempat. Ya, perbudakan di daerah tertentu mungkin berbeda dengan perbudakan di daerah yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian al-mu'allif membawakan penjelasan dari Imam Asy-Syafi'i yang sangat singkat. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, wal ma'rufu indana al-ma'rufu limithlihi fi baladihi alladhi yakunu bih. Sesuatu yang ma'ruf di sisi kami, maksudnya pendapat kami tentang kata ma'ruf itu adalah al-ma'rufu limithlihi, sesuatu yang sudah dikenal secara uruf bagi orang semisalnya, fi baladihi, di daerahnya, alladzi yakunu fihi, yang dia berada di sana. Jadi sekali lagi tidak ada batasan nilai tertentu. Wajib memberikan nafkah makanan, yaitu pakaian kepada budak dengan jumlah tertentu, tapi dikembalikan kepada uruf. Taib. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, yang terakhir di antara dalil kaidah ini, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aslafa fi syai'in, barang siapa yang berjual beli secara salam dalam suatu barang dagangan, fa fi kailin ma'lumin, maka harus dengan takaran yang diketahui, yang jelas, wa wazanin ma'lumin, dan dengan berat timbangan yang jelas, ila ajalin ma'lumin, dan dengan waktu ketentuan yang jelas. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, fasalamu, maka salam, wa huwa bai'u ma'dumin waqtal 'aqd, yaitu jual beli barang yang tidak ada saat akad. Ya, aqarrahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaihi naqadimal madinata, ditetapkan atasnya, dibolehkan jual beli salam ini ketika beliau tiba di kota Madinah, lima sisi hajatihim ilaihi, karena betapa butuhnya hajat manusia kepada jual beli salam ini. Ba'da an wada'a lahu dawabita wa syurutan tamna'ul gharara wa taqta'u dabiran niza', setelah beliau meletakkan aturan-aturan, syarat-syarat yang mencegah adanya gharar, spekulasi, dan juga mencegah adanya persengketaan di kemudian hari. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini belum masuk pada pembahasan dalil atau sisi pendalilan tentang kaidah ini. Belum kita temukan mana kata yang sesuai dengan uruf atau adat di sini. Tapi nggak apa-apa, kita bacakan dulu sambil nanti kita terangkan sedikit insyaallah tentang jual beli salam, ya. Waqad bawwaba al-Bukhari, dan perhatikan di sini. Kata al-muallif, Al-Imam Al-Bukhari menulis judul bab di dalam kitab sahihnya, bab man ajra amral amsar, barang siapa yang memberlakukan perkara orang-orang di suatu kota atau di kota-kota, ala ma yata'arafunahu bainahum, atas apa yang telah mereka saling mengenal di antaranya. Hal yang sudah berlaku secara uruf, yang mereka semua saling mengenalnya. Fil buyu, dalam masalah jual beli.
wal ijarah dalam masalah yaitu sewa menyewa, atau dalam masalah jual beli jasa, wal mikyal dalam masalah takaran, wal wazn dalam masalah timbangan, wa sunanihim ala niyatihim dan juga ketentuan-ketentuan mereka sesuai dengan niat-niat mereka, wa madzahibihimul al-masyhurah, wa madzahibihim al-masyhurah, dan mazhab-mazhab mereka yang telah masyhur. Nah, kemudian qala Ibnul Munayyir wa ghairuhu, Ibnul Munayyir dan selainnya menjelaskan bab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari ini, maksuduhu bihadhi tarjamah, maksud dari Imam Bukhari menulis judul bab ini al-i'timadu 'alal urf, yaitu bolehnya kita bersandar pada urf, itu intinya. Ya. Jadi hadis yang tadi dibawakan, man aslafa fi syai'in, siapa yang jual beli salam dalam suatu barang, itu dibawakan dalam bab yang disebutkan Imam Bukhari tadi, bab bolehnya kita memberlakukan di suatu permasalahan di perkotaan, di suatu daerah sesuai dengan uruf manusia, jual beli sesuai dengan uruf seperti apa. Kalau memang mereka sudah sepakat dalam suatu tata cara jual beli yang tidak melanggar syariat, boleh. Juga apa? Sewa menyewa. Ya, dan kemarin telah kita contohkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, satu contoh yang juga bisa menjadi bukti bahwa urf itu benar-benar diperhitungkan dalam masalah akad, yaitu yang namanya jual beli atau ijarah. Membayar tukang itu urfnya hari Sabtu, kan begitu. Kalau kerjaannya tiap hari, kalau mengerjakan sehari ya langsung dibayar. Tapi kalau mengerjakan berhari-hari, berbulan-bulan, maka ada istilah yang dikenal dengan Sabtuan. Ya, para tukang itu, wah ini Sabtuan. Artinya apa? Besok dapat bayaran. Kan seperti itu. Nah, apakah ini ada di dalam persyaratan tertulis dalam undang-undang pertukangan gitu, yang dilindungi oleh undang-undang di dalam negeri kita? Enggak ada. Kok bisa bayarnya itu setiap hari Sabtu? Ya karena urufnya demikian. Belum lagi nominalnya. Ada enggak di dalam undang-undang kepertukangan ya? Kalau ketenaga kerjaan ada ya, ketenaga kerjaan. Ada yang namanya UMR kan gitu ya. Nah, itu ada. Tapi pertukangan enggak ada undang-undang pertukangan setahu anak. Kok bisa di kota Sidoarjo ini tukang tarifnya piro Pak? 150. Wah ini ono sing ngamuk Pak, 200. Beda ya, kalau di perumahan elit mungkin 200 ya, tapi kalau di kampung 150 itu wis akeh ya. Nah, ini menunjukkan uruf seperti ini kita kenal dan gak ada masalah, sehingga kita bisa menentukan kalau ada persengketaan. Ya, jadi kalau misalkan ada orang yang menyewa tenaga tukang dan dia mungkin tahu fikih sedikit, al-muslimuna inda syurutihim, seorang muslim itu sesuai dengan persyaratan. Nah, saya nggak buat syarat apa-apalah, Pak besok ngerjakan ini ya. Begitu tiba waktunya bayaran cuman dikasih misalnya per hari 10.000 misalnya, ngawur ya. Lu kan nggak ada ketentuan, nggak ada hitam di atas putih. Al-adatu muhakkamah. Pakai dalil ini. Adat kebiasaan bisa menjadi sandaran hukum. Ya. Meskipun nggak ada ketentuan tertulis berapa kontraknya untuk mengerjakan suatu pekerjaan per hari berapa, maka nggak bisa kita seenaknya. Kalau di dalam ketenagakerjaan ada undang-undangnya. Kalau karyawan dapat gaji kurang dari UMR misalnya, dan perusahaan tersebut memang terkait dengan peraturan UMR, ya berhak untuk menuntut kalau dikasih kurang. Nah, tapi kalau tukang jasa yang memang itu hal yang sehari-hari kita alami, tidak ada undang-undangnya, maka kembali kepada apa? Uruf. Nah, itu intinya. Jadi Imam Al-Bukhari membawakan dalil ini
bahwasanya boleh manusia itu memberlakukan segala macam akad-akad, yaitu jual beli atau akad-akad sewa menyewa, kemudian jasa, sesuai dengan uruf-uruf mereka. Jelas ya? Nah, adapun pembahasan tentang hadis sedikit kita jelaskan ya, tentang salam, jual beli salam. Jual beli salam itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jual beli barang yang tertunda. Jadi barangnya ndak ada, belum ada, tapi uangnya sudah di depan full, bukan dicicil. Ya, sebagaimana beliau mengatakan fassalamu huwa bai'u ma'dumin waqtal aqdi. Salam itu jual beli barang yang tidak ada saat diakadkan. Kalau barangnya ada tapi belum dikirim, nah ini bukan salam jamaah. Saya pesan semen ya, berapa? 10 sak. Ada barangnya di toko, tapi kirimnya pekan depan. Uangnya sekarang saya bayar tunai. Ini bukan salam jemaah, karena barangnya apa? Ada. Tapi kalau barangnya tidak ada, nah maka ini bisa masuk jual beli salam. Jadi benar-benar barang tidak ada, hanya saja harus jelas timbangan, takaran, dan waktunya. Nih saya kasih uang 10 juta, pokoknya saya kasih 10 juta, tahun depan saya akan ambil barang-barang, karena ini kalau saya pegang uangnya akan habis, makanya saya taruh di galangan di tokomu ya. Tahun depan saya akan ambil senilai 10 juta itu barang-barang yang saya butuhkan untuk membangun rumah. Sekarang belum butuh bangun, tahun depan atau mungkin bulan depan lah, bulan depan saya baru bangun. Tapi kalau uang saya pegang nanti habis ya, saya kasih ke kamu, saya beli barang-barang ini. Ini namanya jual beli salam ya, tapi catatannya harus jelas barangnya apa. Jangan cuma ngasih 10 juta lalu ditinggal. Harus jelas 10 juta ini apa? Semen sekian, pasir sekian, kemudian bata sekian, kemudian yang lainnya sekian. Timbangannya harus jelas, dihitung dengan harga saat ini ya. Nanti sebulan ke depan maka pembeli tinggal mendapatkan barang dari tokonya. Tidak peduli ada perubahan harga, itu bukan urusan pembeli. Yang penting penjual harus memberikan sesuai dengan akad di awal. Nah, ini namanya jual beli apa? Salam. Keuntungan pembeli, dia tidak perlu membayar lagi kalau barang itu datang, dan dia tidak peduli adanya kenaikan harga di tengah-tengah berjalannya waktu. Sekarang semen harga 50.000, bulan depan ternyata 60.000 misalkan, tapi sudah dibayar seharga 50.000 di hari ini, barangnya tahun depan, bulan depan, maka pembeli untung. Lah berarti penjual rugi? Ya enggak juga. Penjual untung mendapatkan nilai 10 juta, dia bisa kelola untuk kelolaan yang lain, asalkan bulan depan dia harus memenuhi kebutuhan si pembeli tadi. Jelas ya? Jadi jual beli salam itu sama-sama untungnya ya, sama-sama untungnya. Oleh karena itu diperbolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, uang dibayar di depan full, barang diberikan belakangan ya, sesuai dengan waktu yang disepakati. Jumlah, timbangan, dan takaran juga harus benar, tidak boleh ada kesamaran. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada penjelasan berikutnya, anwa'ul urf, macam-macam urf. Qala al-mu'allif rahimahullah, yanqasimul urfu bihasabil istimali ila qismain. Urf itu terbagi sesuai dengan penggunaannya pada dua macam ya. Urf itu terbagi dua macam sesuai dengan penggunaannya.
Yang pertama urfun qauliyun, uruf secara qaul, ucapan. Bagaimana penjelasannya? An yata'arafa qaumun, suatu kaum itu saling mengenal itlaqa lafzin, di dalam memutlakkan suatu lafaz ala ma'nan muayyanin, atas makna tertentu, bihaitsu di mana la yatabadaru inda sima'i hadzal lafzi illa dzalikal ma'na, tidak terbesit ketika mendengar lafaz itu kecuali maknanya yaitu. Langsung contoh ya. Misaluhu, contohnya itlaqu lafdzid dabbah, dimutlakannya lafaz ad-dabbah ala zawatil arba. Ad-dabbah itu dikenal dalam uruf secara bahasa adalah hewan yang memiliki 4 kaki. Itu uruf sekarang. Ad-dabbah itu adalah hewan yang memiliki 4 kaki, hewan melata yang memiliki 4 kaki. Ma'anna ad-dabbata fil lughah, padahal ad-dabbah di dalam bahasa hiya ismun, adalah suatu nama likulli ma dabba ala wajhil ard, bagi setiap yang bisa berjalan di atas permukaan bumi, mau kakinya 1, 2, 3, 4, 1000, pokoknya bisa berjalan di atas muka bumi, menurut bahasa namanya ad-dabbah. Sedangkan menurut uruf kekinian, ad-dabbah itu hanya dibatasi hewan berkaki berapa? 4. Ya, qala ta'ala, dalil kalau dabbah itu digunakan untuk semua hewan, semua makhluk yang bisa berjalan di bumi. Allah berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidaklah manusia ataupun makhluk-makhluk yang bergerak, yang bernyawa, bahkan di terjemahan itu diartikan dengan makhluk yang bergerak atau bernyawa, dan tidaklah setiap makhluk yang bergerak atau bernyawa fil ard, di bumi ini, melainkan atas Allah lah rizkinya, Allah yang jamin rizki mereka dalam Al-Quran. Nah, ini kalau kita pahami dengan uruf, berarti yang dapat rezeki cuman siapa? Cuman sapi, kambing, unta, gajah yang berkaki 4. Tapi mau tidak mau urufnya sekarang yang namanya dabbah itu hewan berkaki 4. Nah, seperti itu. Berarti ada uruf qauli di sini. Ya, suatu uruf yang menjadi disepakati bersama dalam segi ucapan. Nah, lalu kaitannya dengan hukum kita apa jamaah sekalian? Kaitannya dengan hukum kita apa? Kalau ada orang yang bersumpah misalkan, ya, kalau ada orang yang bersumpah misalkan, demi Allah saya akan membeli dabbah. Nah, ini. Demi Allah saya akan membeli dabbah. Maka kalau dia beli ayam, dia telah melanggar sumpahnya. Artinya belum terpenuhi sumpahnya. Loh, kok bisa? Kan ayam itu di dalam Al-Quran termasuk makhluk bergerak, bernyawa, dan berjalan di muka bumi. Iya. Tapi masalahnya Anda mengucapkan dabbah di zaman ini. Di zaman ini dabbah itu maknanya hewan berkaki 4. Ya minimal Anda harus beli kambing atau sapi atau unta, itu kakinya 4. Tapi kalau Anda beli ayam belum menunaikan sumpah. Nah, ini contoh realnya kalau ada orang bersumpah seperti itu. Maka uruf di sini jadi sandaran hukum. Dan ini bukan berarti kita mempertentangkan antara uruf dengan ayat Al-Quran. Ya, ayat Al-Quran benar adanya ad-dabbah secara bahasa itu ya seperti tadi, semua hewan bernyawa yang bisa berjalan di muka bumi. Tapi sekarang masalahnya kata dabbah itu disempitkan hanya hewan berkaki 4. Nah, seperti itu. Dan perluasan dan penyempitan makna itu hal yang lumrah di semua bahasa, saya rasa.
Ada ingat pelajaran bahasa Indonesia dulu maknanya luas, sekarang sempit, apa? Apa misalnya? Sudah lama ya nggak belajar bahasa Indonesia. Dulu maknanya luas, sekarang maknanya sempit. Atau kebalikannya, gubuk misalnya. Nah, gubuk dulu itu bagaimana jamaah? Pokoknya rumah yang sangat sederhana, reot. Nah sekarang orang-orang, ayo mampir ke gubuk saya. Maksudnya kemana? Ke rumah. Nah sekarang kalau ada orang bersumpah, demi Allah saya akan mengundang, saya akan membelikan, saya akan mengundang dia ke gubuk saya misalnya. Di zaman sekarang ada orang sumpah demikian, demi Allah saya suatu ketika akan mengundang fulan ke gubuk saya. Ternyata diajak ke rumahnya gedung besar. Loh, katanya gubuk. Nah, kamu melanggar sumpah? Tidak. Karena gubuk sekarang maknanya sudah luas, bisa dipakai untuk rumah. Kalau dulu gubuk itu ya sederhana sekali, reot gitu ya. Nah ini menunjukkan apa? Lafadz dalam suatu masyarakat tertentu dengan uruf tertentu itu berlaku, dan seringkali memang dikaitkan dengan sumpah. Thanian, contoh kedua, dan ini juga disebutkan oleh Ustaz Ahmad Sabiq di dalam kitabnya Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, itlaqu lafdzil lahmi ala lahmi dha'ni wa ma fi ma'nah, yaitu memutlakkan lafaz daging itu hanya daging domba atau yang semakna. Kalau enggak domba, kambing, kerbau, sapi. Sekarang orang kalau ngomong daging, yang dikenal ya daging itu. Ya, raqma umumil makna lughawi lahu wa li ghairi, meskipun keumuman makna secara bahasa daging itu ya untuk daging tadi, hewan berkaki 4, dan juga bisa digunakan untuk daging yang lain. Daging ayam, daging ikan, sampai durian ada daging durian. Ya, itu secara lughah bahasa. Daging itu pokoknya ya apa yang ada di dalam kulit, apapun itu. Tetapi sudah menjadi hal yang ma'ruf kalau kita beli makanan, lauknya apa? Daging apa ayam? Daging. Dikasih apa? Daging ayam. Nggak terima kita. Ya, soto daging atau soto ayam. Ya, ini menunjukkan lafaz daging ini uruf kita ya hanya terbatas pada hewan berkaki 4. Maka dari itu kalau ada orang yang bersumpah, wallahi demi Allah saya tidak akan makan daging, ada yang sumpah seperti itu, suatu ketika dia makan ayam dagingnya ya, maka dia tidak dianggap melanggar sumpah. Loh, kamu kok makan daging ayam padahal kamu bersumpah tidak makan daging. Daging yang dimaksud itu adalah daging hewan berkaki 4 seperti yang tadi kita ketahui. Kalau enggak kambing, sapi, unta juga masuk ya, unta masuk, kerbau, domba dan yang semisalnya, kijang. Nah, ini sih masuk juga. Nah, ini ya. Jadi ini adalah uruf yang diakui secara lafaz. Namanya uruf lafzi atau uruf qauli. Taib, sudah masuk waktu Isya? Belum? Sudah? Sudah ya, azan dulu kalau gitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi itu yang pertama, uruf qauli, yaitu uruf dari segi ucapan yang diakui bersama. Maka kalau ada seseorang yang melakukan suatu aktivitas yang terkait dengan uruf dari segi ucapan, maka itu bisa diberlakukan. Dan contoh yang paling mudah bagi kita dicerna adalah bersumpah. Kalau ada orang bersumpah, demi Allah saya tidak akan makan daging, tapi ternyata dia memakan ayam atau durian atau ikan, maka dia tidak melanggar sumpahnya, karena daging menurut uruf itu hanya terbatas hewan-hewan tertentu, kambing, sapi, kerbau, dan yang semisalnya. Nah, yang kedua, urfun amaliyun, uruf amali. Wa huwa ma jara alaihi nasu fi muamalatihim wa adatihim. Maka uruf amali ini adalah apa yang berjalan di antara manusia di dalam muamalah dan kebiasaan-kebiasaan mereka. Dan ini sudah sebenarnya kita contohkan jamaah sekalian. Amalan atau perlakuan bagi orang yang menyewa tenaga tukang tadi, ini adalah uruf amali. Ya, secara uruf orang kalau mempekerjakan tukang, maka ada harga yang disepakati secara kebiasaan, dan ada juga waktu yang disepakati secara kebiasaan, kapan pembayaran jasanya. Maka ini bisa berlaku. Nah, namun di sini dicontohkan yang lainnya. Misaluhu bai'ul mu'atah, yaitu jual beli mu'atah, saling memberi. Faqad i'tada an-nasu hadzal bai'a, sungguh telah menjadi hal yang biasa di kalangan manusia jual beli seperti ini, dunal hajati, tanpa perlu, ila sighatin lafdhiyah, bentuk lafaz tertentu, au aqdin maktubin, atau akad tercatat, indat tabayu, ketika jual beli. Ada orang ngambil barang, lihat harga 10.000, kasih ke kasir, bayar 10.000, diambil tinggal, nggak ada lafaz apapun. Saya beli barang ini dengan harga 10.000, nggak ada. Tertulis mungkin ada, apa itu namanya, struk, tapi kadang-kadang nggak pakai struk, ditinggal pergi, struknya dibuang sama kasirnya. Jadi jual beli tanpa bicara, tanpa ada tulisan, itu hal yang wajar dan dikenal masyarakat. Apakah itu boleh? Boleh nggak? Tergantung urufnya. Nah, kalau uruf masyarakat itu hal yang biasa, maka ya kita biasakan. Dan ini juga tidak semua jual beli, kembali lagi ke tergantung uruf. Kalau jual beli barang-barang receh, ya, jajannya anak-anak, ambil bayar, milih bayar, ambil barang, disusui, dikembalikan tanpa ada ucapan apapun, biasa. Tapi kalau jual beli apa istilahnya ya, yang lebih besar lagi, misalnya mobil, ya harus ada perjanjian, harus ada akad, harus ada kwitansi. Nah, ini beda lagi. Ya, jadi kembali lagi, kita boleh jual beli dengan cara apapun, ya kembali kepada uruf. Nah, ini termasuk di antara apa? Uruf amali, uruf secara amal perbuatan. Nah, yang terakhir di sini, walinastami' lil Qarrafi. Mari kita dengar penjelasan dari Imam Al-Qarrafi, wa huwa yasuqu lana mithalan 'alal urfil amali. Dan beliau akan membawakan kepada kita satu contoh berlakunya uruf amali. Al-mutaghayyiri, yang berubah-ubah, bihasabil buldan, sesuai dengan negeri. Dan kali ini contoh yang dibawakan bukan contoh dalam jual beli, tapi contoh dalam berpakaian. Imam Al-Qarrafi mengatakan di dalam kitabnya Al-Furuq, inna ta'zira, sesungguhnya hukuman ta'zir, hukum ta'zir itu hukum yang dijatuhkan kepada orang yang bersalah, tapi ketentuan hukumannya tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi kembali kepada hakim. Hakim menghukum, misalnya dikurung sekian bulan atau didenda sekian rupiah, ini namanya hukuman ta'zir.
Beda dengan hukum had. Kalau hukum had itu ada keterangannya dari Quran dan Sunnah, potong tangan bagi pencuri, rajam bagi pezina, cambuk bagi minum khamr, itu hukum had. Tapi hukum ta'zir tidak ada keterangan hukumannya secara tertentu. Nah, inna ta'zira, hukum ta'zir itu yakhtalifu bi ikhtilafil a'sar, itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan zaman. Farubba ta'zirin fi baladin, dan bisa jadi itu dianggap hukum ta'zir di suatu negeri, yakunu ikraman fi baladin akhar, tapi ternyata di negeri yang lain justru itu sebagai bentuk pemuliaan. Kakal toilasan, seperti mencabut atau melepas toilasan. Toilasan itu ada yang mengartikan semacam selendang berwarna hijau yang biasa diletakkan di pundak bagi seorang ulama. Nah, kalau ada seorang ulama yang dipaksa untuk melepas syalnya itu, selendangnya itu, maka kata beliau, di Misra ta'zir, di Mesir ini bentuk hukuman. Jadi kalau ada seorang penceramah di Mesir diambil selendang hijaunya, ini bentuk hukuman. Ya, wa fi Syami ikramun, tapi di negeri Syam beda, itu bentuk pemuliaan. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu ya. Yang jelas ini kata Imam Al-Qarrafi. Jadi perlakuan yang sama tetapi ternyata urufnya beda. Melepaskan selendang hijau dari seorang alim di Mesir itu bentuk hukuman, sedangkan di Syam itu bentuk pemuliaan. Contoh lagi, wa kashfur ra'si, menyingkap kepala, nggak pakai peci. Indal Andalus laisa hawanan, di negeri Andalusia itu bukan hal yang remeh, itu hal yang berat. Orang nggak pakai peci di sana menurut Imam Al-Qarrafi itu orang yang jatuh kehormatannya. Ya, wabil Irak, sedangkan di negeri Irak, wa Misr, dan di negeri Mesir, hawanun, ini hal yang biasa. Nah, apa kaitannya? Kaitannya orang ini orang yang kredibel atau orang yang terhormat atau tidak. Kalau dia melepas pecinya, tergantung di mana dan kapan. Di negeri Andalus di zaman itu orang tidak pakai peci, muslim jatuh kehormatannya. Sedangkan di negeri lain seperti Irak dan Mesir itu hal yang biasa, hal yang lumrah. Nah, maka dari itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, memakai peci bagi seorang muslim, apakah itu hal yang harus atau disunnahkan? Kalau disunnahkan mungkin iya, tapi apakah kalau tidak pakai peci ini hal yang menjatuhkan muru'ah? Maka tergantung uruf, ya, tergantung apa, kebiasaan. Dan juga kita membahas pada masalah yang lain, siapa dia. Kalau dia seorang ulama nggak pakai peci, ya tentu ini masalah yang lebih besar lagi. Tapi kalau dia orang awam nggak pakai peci, itu mungkin bisa dimaklumi, ya. Nah, ini menunjukkan jemaah sekalian, amalan manusia itu berbeda-beda sesuai dengan uruf mereka. Menunjukkan kalau uruf itu diperhitungkan dalam sandaran hukum. Wallahu taala alam bissawab. Baik, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah subhanahu wa taala pada kesempatan berikutnya, masih menyambung masalah uruf amali ini. Sampai sini sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Oke. Ya. Apa ada? Bukti? Jual beli salam? Apa? Lu harus ada. Iya, harus ada. Tadi sudah disebutkan. Loh, tadi sudah disebutkan mana tadi? Ila ajalin maklum, sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi kalau sebulan, ya sudah sebulan harus diserahkan. Maksudnya? 2 hari setelah sebulan. Lah si pembelinya mau enggak?
Hah? Kesepakatannya sebulan, tapi besok barang dikirim, ya enggak mau. Apakah ada waktunya itu ada minimalnya? Maksudnya gini, kalau kan jual beli tertunda. Apakah seminggu atau 2 hari atau sebulan? Oh iya. Wallahu a'lam bishawab. Yang saya pahami kebanyakan ya waktunya itu agak lama ya, enggak sehari 2 hari. Kalau sehari 2 hari ini mungkin masih termasuk jual beli kontan, cuman pengiriman itu besok atau 2 hari. Sebenarnya bisa sekarang, tapi karena ngantri ya dikirimnya besok. Maka ini bukan salam. Maka salam itu cenderung kepada pemanfaatan waktu yang cukup panjang. Di situ pembeli bisa menyelamatkan uangnya nggak kepake ya dalam jangka waktu yang panjang. Ibaratnya dia itu nabung, nanti uangnya atau barangnya diambil setelah sekian lama. Nah, si penjual memanfaatkan uang itu untuk keperluan yang lain sebelum menyediakan barang yang diminta. Makanya tadi saya sebutkan di antara syaratnya itu jual beli salam barangnya itu belum ada. Nah, kalau barang sudah ada, bayar di depan, ngirimnya besok 2 hari, ya bukan salam. Bukan salam. Ya. Mungkin seperti itu. Sepekan mungkin bisalah sepekan. Ya. Pak mau beli ini barangnya tapi belum ada ini barangnya. Ya tidak apa-apa, saya kasih uang dulu, berapa harganya, sekian. Besok pekan depan insya Allah barangnya ada. Ya, pekan depan tolong kirim ke rumah saya sebanyak sekian. Nah, itu insya Allah mungkin masih masuk kategori salam. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang disampaikan? Baik, kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.